Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Mr. Menyan bersama channel Menyan Elektronik. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara modifikasi baterai. Kebetulan ini ada handphone SPC L52. Ini kasusnya kata user pas dipakai untuk telepon tiba-tiba mati sendiri. Selepas itu dicas tidak bisa, dan saya cek ternyata baterainya itu sudah melembung, baterainya sudah hamil dan harus diganti ya. Kalau sudah melendung itu harus diganti, kalau tidak diganti bahaya. Dan ini kasusnya sudah tidak bisa menyimpan tegangan. Bisa dilihat sudah melendung, sudah hamil duluan. Dan kebetulan saya tidak punya stok untuk baterai SPC L52 ini, dan berhubung tidak punya stok, ini user saya tawarkan untuk ganti pakai baterai lain. Namun kita modif dulu. Ternyata user sudah konfirmasi oke, dan ini saya ada stok baterai Advan. Ini nanti saya akan pakai di handphone SPC ini. Kalau tidak dimodif ini tidak bisa dipakai ya. Soalnya posisi soketnya tidak sama, ukurannya pun tidak sama. Namun kurang lebih selisih sedikit untuk ukurannya. Dan tidak usah lama-lama, ini langsung saya bongkar aja untuk penutupnya. Nah, inilah dalaman baterai SPC. Yang ini saya lihat ukuran ketebalan kurang lebih sama ataupun masih di bawah baterai SPC untuk ketebalan Advan. Kalau baterai gantinya terlalu tebal, nanti tidak bisa menutup covernya, tidak bisa menutup dengan rapatnya. Jadi usahakan kalau mau modifikasi baterai harus sesuaikan ukurannya. Dan di sini kita harus pastikan untuk kutub positif dan negatifnya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah kutub positif dan negatifnya, nanti malah HP-nya jadi rusak nanti. Jadi harus dipastikan betul-betul. Dan ini dicek untuk tegangan positifnya. Ini ada 3 konektor. Ternyata positifnya di bagian dalam, yang bagian dalam, bukan yang tengah. Yang tengah itu BSI, yang bagian dalam itu positifnya. Namun untuk di baterainya itu yang ini di samping kanan itu adalah positif, cuma di konektornya di samping paling tepi itu negatif. Jadi mau cek betul-betul, usahakan dicek betul-betul, jangan sampai salah, biar tidak terjadi kesalahan fatal. Ini harus pastikan betul-betul untuk posisi kutub positif dan negatifnya. Dan ini saya lihat kerangkanya, saya terapkan, ternyata kurang lebih sama, kebetulan sekali. Jadi tidak begitu menyulitkan kalau hampir sama ukurannya. Dan untuk sobat-sobat semuanya, saya harapkan semoga bisa berpikir bijak. Maksudnya kalau kita berniat untuk belajar, betul-betul berniat untuk belajar, itu jangan lihat siapa yang menyampaikan ataupun siapa yang ngasih ilmu, siapa yang ngajari, tapi lihatlah isinya atau ilmunya. Jadi siapapun yang
menyampaikan ilmu tersebut itu tidak boleh kita beda-bedakan. Yang terpenting itu ilmunya, bukan orang yang ngasih ilmu. Seperti contoh untuk video inilah, untuk tutorial ini saya boleh dibilang pemula untuk di tutorial ini. Jadi jangan pandang pemulanya, tapi pandanglah apa yang saya bagikan bermanfaat atau tidak, begitu. Jadi saya harap sobat-sobat semua bisa berpikir bijak, berwawasan yang luas lah, berpikir bijak. Jangan berpikir pendek dan yang pendek. Jadi harus punya pikiran yang jauh, menatap ke depan. Intinya itu ilmunya, bukan orang yang ngasih ilmu, begitu. Biarpun ini adalah channel pemula, namun semoga ilmunya ini bermanfaat. Dan ini sekarang kita cek untuk baterai advance-nya. Ini sudah ketemu kutub positif dan negatifnya. Jadi usahakan untuk posisinya seperti yang sedia kala ataupun seperti baterai yang aslinya. Untuk positif dan negatifnya jangan sampai salah. Ini sebelum disolder kita kerik dulu, karena kalau tidak dikerik nanti tidak bisa disolder. Nanti percuma menyolder, tidak bisa lengket nanti kalau tidak dikerik. Jadi usahakan dikerik dulu baru disolder. Kalaupun tidak punya solder, itu bisa kita lilit pakai kabel. Namun perlu hati-hati, jangan sampai nempel sama bodi baterainya. Karena kalau nempel sama bodi baterainya nanti konslet. Untuk bodi baterainya itu sejenis aluminium, bisa menghantarkan listrik. Jadi kalau nempel nanti bisa konslet. Jadi harus berhati-hati. Misalnya tidak disolder, mau pakai langsung dililit kabel misalnya. Ini kasih timah dulu sebelum penyolderan. Penyolderan ke konektor baterainya ataupun ke modul baterainya. Nah, yang lama kita potong dulu modulnya. Untuk baterai yang lama kita ambil modulnya saja. Baterai yang baru modulnya kita buang. Jadi yang baterai lama tetap kita gunakan untuk modulnya, supaya untuk posisi konektor baterainya bisa pas. Nah, ini usahakan sama dengan yang aslinya untuk kutub positif dan negatifnya. Jangan sampai kebalik. Betul-betul harus diingat. Ini kita kerik dulu supaya kita bisa menempelkan pada baterainya. Kita kerik dulu, kita kasih timah. Intinya untuk step by stepnya, untuk caranya itu dipahami betul-betul. Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya, bisa dilihat lagi, ataupun bisa langsung bertanya. Bisa tulis di kolom komentar, langsung bertanya, insya Allah akan saya jawab. Ini lari-lari yang tidak mau disolder kayaknya ini. Ini untuk bagian terpenting sengaja tidak saya percepat supaya bisa dilihat prosesnya. Nanti dikiranya
hoax, nanti dikiranya tipu-tipu. Biar lebih mudah untuk menyoldernya, kita jepit. Baru kita solder biar mudah. Tangannya cuma 2, nanti kalau pegang sama nyolder nanti tidak bisa, nanti susah, nanti yang dipegang 2. Nah, ini ingat-ingat betul, kalau perlu dicek ulang untuk positif dan negatifnya biar tidak salah. Ini untuk selanjutnya kutub positifnya. Yang tadi adalah kutub negatif. Yang sebelah konektor ini adalah kutub positif. Namun di konektornya yang paling tepi itu adalah negatif, yang di bagian positif ini. Jadi jangan sampai salah. Setiap tipe handphone ini berbeda-beda. Jadi diharuskan untuk mengeceknya dulu, dipastikan supaya tidak ada kesalahan. Setelah sudah terpasang, kita akan coba cek ulang. Nah, ini untuk konektornya yang bagian tepi adalah negatif, yang tengah adalah positif. Ini sudah benar. Kalau misalnya kebalik, ya dibuka lagi solderannya, dibalik untuk modulnya. Ini untuk pemasangan modul sudah selesai. Selanjutnya kita akan menatanya ulang. Untuk posisinya supaya bisa presisi lagi seperti sedia kala, seperti semula. Ini untuk kerangka baterainya yang lama, kita posisikan. Ini gabusnya ganjal ini. Nah, ini untuk gabusnya kita buang ganjalnya ini supaya bisa masuk. Untuk ganjal tepinya, karena sebelumnya baterai aslinya itu lebih kecil, kalau ini lebih lebar. Oke, kanan kiri sudah masuk, tinggal atas bawahnya ini yang kurang. Ini bawahnya, ini ada ganjalnya lagi, sekalian kita buang juga untuk bagian bawah. Ini ada gabusnya juga, ini sekalian dibuang, lalu kita pasang lagi. Bagaimana hasilnya? Dan ternyata pas, jos gandos kotos-kotos, maknyos, pas sekali. Oke, mantap. Presisi. Kanan kiri bawah tidak ada rongga sama sekali. Sangat presisi, pas sekali. Kita mau cek ulang untuk menghindari kesalahan. Yang bagian dalam adalah positif. Oke, 3,8. Oke, 3,8. Yang bagian dalam ada positif, yang tepi adalah negatif, yang tengah adalah BSI, jalur BSI. Oke, langsung kita coba, kita tes di handphone.
bagaimana hasilnya. Nah, kan bisa presisi di handphonenya. Oke, mantap jiwa. Langsung ada respon. Bisa dilihat berfungsi dengan baik. Mantap. Setelah kita coba berhasil, kita tes tadi berhasil, kita akan membungkusnya ulang. Membungkus ulang agar bisa terlihat rapi kembali. Nah, ini adalah bungkus yang aslinya, bawaan tadi. Kita akan memakainya lagi. Nanti jadinya seperti tidak diganti dengan baterai lain, tapi baterainya tetap sama, padahal isinya beda. Ini adalah trik ataupun tutorial ataupun cara saya untuk mengatasi tidak punya baterai. Misalnya ada user tidak punya baterai untuk yang diinginkan, saya pakai trik ini untuk memodifikasinya. Yang penting adalah fungsinya. Yang penting adalah berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Kenapa tidak? Nah, bukan begitu, Sob? Yang penting ya usahakan untuk memasang kembali, usahakan rapi. Diusahakan rapi, halus, tidak berkerut. Memasang stikernya itu dipasang pelan-pelan, diusahakan yang rapi, yang bagus, biar tidak nampak kalau baterainya sudah diganti isinya. Kalau terlihat rapi kan nyaman untuk dipandang, dilihat pun enak, tidak pedas di mata, kan gitu. Nah, bisa dilihat, terlihat rapi, terlihat seperti baterai aslinya. Nah, tidak kembung lagi baterainya, tidak melendung. Nah, bisa dilihat yang ini adalah baterai aslinya yang melendung tadi. Nah, terlihat rapi. Oke, mantap bukan? Ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sobat-sobat semuanya. Jika sobat semua punya handphone lama dan cari baterainya susah, bisa pakai trik ini ataupun cara ini. Oke, masih bisa rapat kembali untuk covernya, bisa menutup dengan rapat, tidak ada rongga. Nah, diusahakan untuk baterainya seperti itu, maksudnya jangan sampai baterainya lebih tebal, nanti ada rongga untuk covernya, tidak bisa menutup dengan rapat nanti. Ini bisa dilihat proses booting. Maaf, ini kena cahaya lampu, efek pantulan lampu.
bisa berfungsi dengan baik, bisa sampai ke menu atau restart kembali. Oh, dan ternyata sudah bisa nyampe menu ya sobat, mantap. Ini sudah nyampe menu, berarti untuk baterai tidak ada masalah, bisa berfungsi dengan baik tentunya. Kita akan coba untuk mengecasnya. Nah, bisa dilihat untuk logo petirnya ada. Nah, logo petir ada, tanda pengecasan, mengisi daya. Oke lah, itu tadi adalah tips ataupun trik, juga tutorial cara memodifikasi baterai SPC L52 ini dengan saya ganti dengan baterai Advan S45E untuk mengganti baterai originalnya, karena saya tidak punya baterai SPC. Jadi saya pakai baterai Advan tadi untuk memodifikasinya menjadi baterai SPC. Semoga bisa dipahami untuk sobat-sobat semua. Untuk sobat semua yang sudah gabung, terima kasih atas dukungannya. Yang belum, silakan like, aktifkan tombol loncengnya, dan juga subscribe. Terima kasih.